Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dira Pratiwi akan mengungkap kisah dan kasus yang viral beberapa pekan lalu. Di sini saya akan mengungkap kisah dan kasus tentang Wakil Wali Kota Depok merespon petugas damkar terkait video viral mengenai rusaknya alat damkar di Kota Depok. Dalam 2 pekan terakhir, Sandi Butar-Butar membongkar sejumlah kebobrokan instansinya, mulai dari kesulitan mengisi bahan bakar minyak lantaran kartu top up dibatasi. Selain itu, Sandi juga menginformasikan mesin chainsaw dan rem tangan mobil pemadam di UPT Manggis rusak dan belum diperbaiki. Lalu buntut dari aksi membongkar aib instansinya, Sandi diberi surat pembinaan dari pimpinannya. Tidak hanya Sandi, 3 rekannya juga masuk dalam pemanggilan. Ucap Sandi, apa yang harus dibina, yang harus diajarkan? Ngomong kebenaran, harus diajarin apa? Ucap Sandi saat itu. Surat panggilan bersifat penting tersebut dikirimkan 18 Juli 2024 perihal pembinaan pekerja kegiatan tidak tetap PKTT pada Selasa 23 Juli 2024 di ruang Kepala UPT Damkar Cimanggis pukul 11 waktu Indonesia Barat yang ditandatangani Kepala UPT Damkar Cimanggis Dede Kurnia. Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono, akhirnya mengucapkan terima kasih kepada Sandi Butar-Butar, juru pemadam yang membongkar kerusakan peralatan di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau DPKP atau Damkar Depok. Imam sebelumnya sempat menyinggung soal etika Sandi yang memviralkan kerusakan di kantornya. Ia berharap masalah yang ada di internal dinas itu tak dibawa keluar dan diselesaikan di dalam saja. Sebuah etika lah ya, kata dia di kantornya, Senin 22 Juli 2024. Padahal politikus Partai Keadilan Sejahtera itu sebelumnya sempat menyindir Sandi yang menyampaikan keluhan soal peralatan damkar yang rusak lewat media sosial. Ucapkan terima kasih kepada Bang Sandi yang sudah memberitahu kepada kami baik lewat media sosial maupun lewat surat ya. Tutur saat meninjau lokasi kebakaran gereja GST Agape Ministry Cisalak di Jalan Raya Bogor, Kecamatan Sukaraja, Jumat 26 Juli 2024. Siapa sangka dari pengakuan seorang petugas damkar bisa membongkar borok dari sejumlah petinggi damkar di Depok. Kasus yang mencuat di tahun 2021, ada 3 pejabat damkar yang harus berurusan dengan hukum. Mereka adalah pejabat pengadaan berinisial WIS, Sekretaris Damkar Depok berinisial AS, dan Bendahara Dinas Damkar Depok berinisial A. Ketiganya pernah ditetapkan sebagai tersangka. Mungkin inilah sejumlah kasus yang mencuat di 2021 terkait viralnya pemadam kebakaran yang terjadi di tahun 2024 yang kembali mencuat yang terjadi di 2021. Sini saya akan menyampaikan etika dan hukum media dalam kasus viral Sandi pemadam kebakaran Depok.
Etika media dalam peliputan kasus tersendiri, yang pertama ada objektivitas. Media harus menyampaikan informasi secara objektif dan tidak memihak. Penyampaian berita yang adil dan seimbang sangat penting. Lalu yang kedua ada akurasi. Informasi yang disampaikan harus akurat dan tepat, dipertanggungjawabkan. Verifikasi dan cross check sangat penting. Lalu yang ketiga ada privasi. Hak privasi individu harus dihormati dan dijaga. Media harus berhati-hati dalam menyebarkan informasi yang bersifat pribadi. Lalu yang terakhir, tanggung jawab. Media harus bertanggung jawab atas dampak dari berita yang mereka publikasikan, menghindari berita yang provokatif dan berpotensi merugikan orang lain. Lalu di sini ada hukum yang mengatur pemberitaan media. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, kebebasan pers. Lalu Undang-Undang ITE, penghinaan, pencemaran nama baik, dan hoax. Lalu di sini terakhir ada kesimpulan dan rekomendasi. Di sini ada verifikasi informasi. Selalu memverifikasi informasi sebelum menyebarkan. Pastikan informasi yang disebarkan berasal dari sumber yang kredibel. Dalam kasus Sandi, pemadam kebakaran ini memang menyangkut privasi terhadap suatu instansi. Namun ada juga beberapa hal yang memang publik harus mengetahuinya. Ternyata dari viralnya kasus ini berhasil mengungkap oknum pimpinan Damkar Kota Depok yang terlibat kasus hukum. Itulah kisah dan kasus viral dari beberapa pekan lalu yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.